Selamat datang di channel Detik Info. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share video ini untuk mendapatkan video-video terbaru. Hingga saat ini, profesi menjadi pegawai negeri sipil atau PNS masih banyak diidolakan oleh sebagian masyarakat Indonesia. Hal ini dapat kita lihat dari membludaknya pendaftaran saat lowongan calon pegawai negeri sipil dibuka. Bagaimana tidak, menjadi abdi negara memberikan jaminan hingga hari tua, sebab setelah menjadi pensiun pun akan tetap digaji oleh negara. Dan masih banyak tunjangan-tunjangan lainnya yang didapatkan oleh pegawai negeri. Jaminan hingga hari tua, hingga kejelasan status jaminan negara inilah yang membuat banyak masyarakat berlomba-lomba untuk menjadi seorang PNS atau pegawai negeri sipil. Namun, sebelum mendaftar sebagai PNS, ada baiknya lihat rincian besaran penghasilan yang akan diterima, mulai dari besaran gaji pokok hingga tunjangan yang didapatkan oleh pegawai negeri sipil. Untuk gaji pokok, semua PNS akan mendapatkan besaran yang sama sesuai golongannya. Besaran gaji pokok PNS diatur dalam peraturan pemerintah PP nomor 15 tahun 2019. Gaji pokok dengan golongan terendah tercatat Rp1.560.800 hingga yang tertinggi Rp5.900.200. Gaji pokok PNS memang tidak besar, namun yang membuat penghasilan bisa mencapai puluhan juta adalah tunjangan yang diberikan, mulai dari tunjangan istri, tunjangan anak, hingga tunjangan kinerja. Tunjangan kinerja PNS lah yang menentukan berapa total penghasilan yang diterima setiap bulannya. Tunjangan kinerja ditentukan oleh peraturan pemerintah di masing-masing kementerian atau lembaga. Saat ini, yang diketahui memiliki tunjangan kinerja terbesar adalah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Tunjangan PNS Direktorat Jenderal Pajak ditentukan oleh Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2015. Tunjangan terendah ditetapkan sebesar Rp5.361.800 untuk level jabatan pelaksana dan tertinggi sebesar Rp117.375.000 untuk level jabatan tertinggi, misalnya eselon 1 atau Direktur Jenderal Pajak. Mari kita lihat rincian gaji pokok PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019. Untuk golongan 1A sampai 1D, yang pertama 1A. 1A akan mendapatkan gaji sekitar Rp1.560.000 sampai dengan Rp2.335.800. 1B, Rp1.704.000 sampai Rp2.472.900. 1C, Rp1.776.600 sampai Rp2.577.500. 1D, Rp1.851.800 sampai Rp2.686.500. Selanjutnya golongan 2. 2A mendapat gaji kisaran Rp2.022.200 hingga Rp3.373.600. 2B Rp2.208.400 hingga Rp3.516.300. Golongan 2C Rp2.300.800 hingga Rp3.665.000.
golongan 2A, maksud saya golongan 2D, Rp2.399.200 hingga Rp3.820.000. Selanjutnya golongan 3. Golongan 3A mendapatkan gaji sekitar Rp2.579.400 hingga Rp4.236.400. Golongan 3B Rp2.688.500 hingga Rp4.415.600. Golongan 3C Rp2.802.300 hingga Rp4.602.400. Golongan 3D Rp2.920.800 hingga Rp4.797.000. Sedangkan golongan 4, yang pertama golongan 4A, Rp3.044.300 hingga Rp5.000.000. Sedangkan golongan 4B, Rp3.173.100 sampai dengan Rp5.211.500. Golongan 4C, Rp3.307.300 sampai dengan Rp5.431.900. Sedangkan golongan 4D mendapatkan gaji sekitar Rp3.447.200 hingga Rp5.661.700. Golongan tertinggi golongan 4E mendapatkan gaji sekitar Rp3.593.100 sampai dengan Rp5.900.200. Selain mendapatkan gaji, PNS juga memperoleh tunjangan yang besarnya sesuai dengan jabatan dan masa kerja. Tunjangan kinerja atau TUKIN PNS ditentukan oleh Peraturan Presiden Perpres Nomor 37 Tahun 2015. Tunjangan terendah ditetapkan sebesar Rp5.361.800 untuk level jabatan pelaksana dan tertinggi sebesar Rp117.375.000 untuk level jabatan tertinggi, misalnya Eselon 1 dan Direktur Jenderal Pajak. Berikut rincian TUKIN Direktur Jenderal Pajak berdasarkan Perpres Nomor 37 Tahun 2015. Eselon 1 peringkat jabatan 27 sebesar Rp117.375.000. Peringkat jabatan 26 Rp99.720.000. Peringkat jabatan 25 Rp95.602.000. Peringkat jabatan 24 Rp84.604.000. Kemudian eselon 2 peringkat jabatan 23 Rp81.940.000. Peringkat jabatan 22 Rp72.522.000. Peringkat jabatan 21 Rp64.192.000. Peringkat jabatan 20 Rp56.780.000. Eselon 3 ke bawah peringkat jabatan 19 Rp46.478.000. Peringkat jabatan 18 Rp42.058.000 hingga Rp28.914.875. Peringkat jabatan 17
Rp37.219.875 hingga Rp27.914.000. Peringkat jabatan 16, 25 juta hingga 21 juta. Peringkat jabatan 15, kisaran antara 25.411.000 hingga 19.058.000 rupiah. Peringkat jabatan ke-14, sekitar 22.935.000 sekian sampai 21.586.600 rupiah. Peringkat jabatan 13, sekitar 17.300.000 rupiahan hingga 15.100.000. Peringkat jabatan 12 berkisar antara 15.417.000 hingga 11.300.000. Peringkat jabatan 11 berkisar antara 14.700.000 hingga 11 juta. Peringkat jabatan 10 berkisar antara 14 jutaan hingga 10.200.000-an. Peringkat jabatan ke-9 berkisar antara 13.300.000 hingga 9.700.000-an. Peringkat jabatan ke-8 berkisar antara 12.600.086 sampai dengan 8.457.000 rupiahan. Peringkat jabatan 6 sekitar 7.673.000 rupiah. Peringkat jabatan 5 berkisar antara 7.171.000 rupiah. Peringkat jabatan 4 berkisar antara 5.300.000 rupiah. 4 jabatan fungsional bakal mendapatkan tambahan tunjangan. Di antaranya pembina teknis, perbendaharaan negara, analisis pengelola keuangan, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), analisis perbendaharaan negara dan penata keuangan (APBN). Tunjangan ini diatur dalam Peraturan Presiden Perpres Nomor 3 Tahun 2021, Perpres Nomor 4 Tahun 2021, Perpres Nomor 5 Tahun 2021, dan Perpres Nomor 6 Tahun 2021. Lalu di dalam Perpres Nomor 3 Tahun 2021 dijelaskan bahwa besaran tunjangan untuk ketiga jabatan fungsional, di antaranya pembina teknis perbendaharaan negara, menyedia sebesar Rp960.000, dan kedua pembina teknis perbendaharaan negara mahir mendapatkan Rp540.000. Lalu yang ketiga, pembina teknis perbendaharaan negara terampil mendapatkan Rp360.000. Kemudian, di dalam Perpres Nomor 4 Tahun 2021 menjelaskan jabatan fungsional analisis pengelolaan keuangan (APBN) yang terdiri dari analisis pengelola keuangan APBN ahli madya yang mendapatkan tunjangan Rp1.380.000. Analis pengelola keuangan APBN ahli muda mendapatkan Rp1.100.000, dan analis pengelola keuangan APBN ahli pertama mendapatkan Rp540.000. Dalam Perpres Nomor 5 Tahun 2021 mengatur tunjangan jabatan fungsional analis perbendaharaan negara. Ada 4 jenjang jabatan fungsional keahlian. Yang pertama, analis perbendaharaan negara ahli utama, Rp2.025.000. Yang kedua, analis perbendaharaan negara ahli madya, Rp1.380.000. Dan yang ketiga, analis perbendaharaan negara ahli muda, Rp1.100.000. Dan yang keempat, analis perbendaharaan negara ahli pertama, Rp540.000. Adapun Perpres Nomor 6 Tahun 2021 mengatur tunjangan jabatan fungsional penata keuangan anggaran pendapatan dan belanja negara
Ada 3 jenjang jabatan fungsional keterampilannya, yakni Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Penyelia Rp960.000, kemudian Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Mahir Rp540.000, serta Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Terampil Rp360.000. Sekian berita yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Semoga teman-teman PNS selalu sehat walafiat dan selalu dilimpahi rezeki yang melimpah. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.